gimana liburan tapi tetap menjadi santri. Ada Jangan tiga. sampai ketika pas liburan baju atau jubah santrinya itu dicopot. Yang pertama, Hmm. supaya liburannya itu tetap menjadi liburan yang bermanfaat, Hmm. liburan yang tetap berkah ya, Ya. dan tetap menjadi santri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bagaimana kabarnya ngopi lovers, sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan ini kita udah episode kedua di program Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam. Tentunya bersama saya, Kak Agi, dan juga di samping saya, Kang Dayat, nah, Kang Guru Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ngopi lovers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Kalau dilihat agenda dekat-dekat ini, santri-santri ini udah pikirannya udah nggak di pondok lagi. Iya, di mana tuh pondoknya? Sebagiannya udah ada di rumah, Sudah di rumah, udah ada di tempat wisata, wisata, Masya Allah. udah Atau ada sudah di berada kamar di kamar, rumah. di rumahnya ya. Atau di tempat ngumpul bersama teman. Nah, betul banget. Karena masa-masa sekarang itu sedang ujian akhir semester atau dikenal dengan ASAS ya. Asesmen akhir semester. Nah, Oke, Masya Allah. dan tentunya mau yang di pesantren ataupun di sekolah pada umumnya, mereka sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan kegiatan ujian-ujiannya. Semoga anak-anak atau teman-teman yang sedang ujian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Mungkin di antara Allah. mereka ada juga yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan dan dapat melakukan ujian-ujian susulan. Nah, sehingga nilainya pun tidak ketinggalan. Nah, Kang Guru Dayat, nah, kita ini mau membahas satu hal yang sangat penting kaitannya sama liburan. Wow, asik sekali tuh masalah liburan ini. Kayaknya kalau ditanya kepada santri, apa cita-cita kalian saat ini? Pulang, nah, liburan. Nah, gitu ya. Cita-cita jangka pendek. Iya, ya cita-cita akhir-akhir ini nih menjelang liburan gitu ya. Nah, tentunya ini salah satu tantangan tersendiri nih, di mana liburan tapi tetap menjadi santri. Iya, Jangan betul. sampai ketika pas liburan baju atau jubah santrinya itu dicopot. Padahal di sini jadi santri, di sana ya seharusnya Tetap santri jadi juga. santri. Makanya tajuk kita sekarang untuk ngopi lover khusus di ngopi kesempatan kali ini yaitu liburan ala santri. Nah, Masya Allah. Nah, Kang Dayat nih, kita mau ngobrolin apa dulu nih? Apa ya? Yang pertama supaya liburannya itu tetap menjadi liburan yang bermanfaat, liburan yang tetap berkah ya, dan tetap menjadi santri. Ya, Nah, kira-kira iya, sampai rumah itu harus untuk ngapain gitu santri itu ya. ngapain dulu nih? Betul. Yang pertama sih kalau menurut saya dari pondok dulu nih menjelang pulang. Menjelang pulang itu yang harus dilakukan oleh para santri ya, oleh adik-adik santri. Yang pertama yang jelas tentu ada persiapan sebelum kepulangan ya. Nah, seperti apa? Misalkan membereskan pakaian, nah, asrama lah intinya, bisa pakaian, tempat tidur, listrik juga dibantu adik-adik santri untuk dicek, jangan sampai masih ada lampu yang nyala, walaupun petugas santri itu nanti petugas pesantren masih ngecek juga, tapi Betul. alangkah baiknya membantu juga sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang santri. Jangan sampai ketika meninggalkan pesantren kondisi asramanya itu kotor. Nah, betul ya. Nah, lalu yang berikutnya nggak kalah penting juga, pamitan kepada ustadz. Nah, itu Jangan langsung ngacir pamitan. gitu aja Iya, ya. jangan langsung ngacir. Pamitan dulu ya. Tapi insya Allah rata-rata kalau untuk santri-santri mesti akan pamitan ke wali kelasnya juga. Iya, Karena betul. kalau di akhir semester ini kan ada Pembagian penerimaan rapot. rapot, betul. Wah, seru sekali nih ada pembagian rapot, kira-kira masih apa bagus ya, maksudnya bagus nggak ya nih rapotnya, dan hidup Amin. tentunya ya. Semoga adik-adik sekalian memperoleh hasil nilai yang terbaik tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa barang-barang pribadi di kamar itu diamankan, karena bisa jadi seperti kasur atau barang-barang yang ada di lemari itu usahakan tertutup rapat, terkunci. Kuncinya bisa dititipkan ke wali-wali kamar atau musyrif-musyrifnya. Betul sekali. Kemudian barang-barang pribadi yang barangkali itu barangnya berharga bisa disimpan dengan baik. Iya, betul, supaya nanti
nggak sampai kejadian, sudah nyampe rumah jauh-jauh ada barang yang ketinggalan, Ketinggalan. sepatu lah ketinggalan atau Kalau dekat misalkan nggak apa-apa ya, bisa balik iya lagi ya. kalau antar pulau misalkan Mhm, ya rumahnya gimana? Akhirnya apa mhm, kepikiran selama liburan, aduh iya. sepatu saya masih di rak atau misalkan aduh ada baju yang masih tergantung di tempat jemuran. Nah, jangan sampai Apalagi seperti itu. kalau anak-anak pesantren bisa jadi ya, daerahnya tuh jauh, Betul pulangnya sampai sekali, ke ya. luar pulau, ada yang sampai ke luar daerah, kayak Kang Dayat ini dari Bangka ya? Pulang kampungnya ke Bangka. Iya, nah gitu Nah, ya. kira-kira kalau udah sampai rumah nih Kang Dayat, ngapain ya untuk Nah, santri itu? betul sekali. Sampai rumah tentunya untuk apa namanya adik-adik santri bahagia sekali lah Mhm, tentunya. Apa yang dicita-citakan selama di pondok ingin mhm, apa namanya merasakan suasana rumah setelah sekian purnama mmm, tentunya tidak merasakan suasana rumah, akhirnya sampai juga ke rumah tentunya. Dan nah pasti orang tua kita biasanya sudah nah, mempersiapkan yang yang terbaik. Nah, terbaik. pengalaman Kang Angge apa nih biasanya Kalau sampai menu-menu ya rumah biasanya menu spesial ya nah, untuk apa namanya untuk para santri ketika pulang. ya. Nah, pasti ada menu Kalau sampai terbaik. rumah tuh biasanya kalau Kak Agi sendiri sih, yang paling dikangenin kan ibu ya. Iya, betul. Ya, tak jarang kalau saya tuh kalau di rumah itu nemenin ibu di dapur. Karena itu tempat yang paling enak untuk cerita. Iya, betul. Makanya paling banyak kita bisa menceritakan apa yang ada di pesantren, tentang serunya di pesantren. Tapi jangan cerita yang buruk-buruk ya. Kadang-kadang itu malah bikin resah orang tua, bikin sedih. Betul Tapi ya. kalau ibu atau orang tua itu mendengarkan, wah seru banget di sekolah, di pesantren, mereka jadi ikut semangat gitu kan. Seperti itu kan Dayat. Iya, betul. Jadi dapur itu tempat sejuta kenangan ya. Bagi kita yang sudah dewasa saat ini, Hmm, tentu tempat yang paling dikenang adalah dapur betul. dengan aroma masakannya, dengan suasana kehangatannya, dan tentunya ini momen-momen yang berharga adik-adik sekalian. Jangan sampai dilewatkan momen Mm-mm. istimewa untuk berinteraksi terutama dengan Orang ibu ya tua. dan ataupun ayahnya dan saudara-saudara di dapur ini tentunya. Jangan lupa juga Ya. membantu pekerjaan Iya, rumah. betul. Jangan nonton doang gitu ya. Mm-mm. Jangan cuma nonton ibunya masak, tapi membantu. Walaupun misalkan kita yang ikhwan tidak salah tentunya dan justru lebih keren tentunya kalau kita mampu dan mau untuk membantu ibu kita masak di Mm. dapur. Karena itu bukan suatu hal yang enggak suatu hal yang akan menurunkan apa namanya grade kegantengan gitu ya. Justru Mm. akan menambah kegantengan. Nah, mungkin Mm. seperti itu. Sama kalau udah sampai rumah, itu teman adik-adiknya. Atau ajak ngobrol kakak-kakaknya. Kalau pengalaman dari Kak Anggi itu, selama di pesantren, ternyata adik atau kakak itu suka ditanya temannya gitu kan. Kakak kamu di mana? Atau adik kamu di mana? Oh di Nah, pesantren ya. Belajar Al-Quran, belajar agama. Nah, makanya kalau pas kita pulang saat liburan, mereka tuh pengen ngobrol sama kita. betul Nah, sekali. jadi ternyata yang kangen sama kita tuh bukan hanya orang tua, Iya, betul. adiknya, kakaknya. Betul. Apalagi dulu yang kalau berangkat pesantrennya tuh diantar sama Hmm, apa tetangga sekampung hmm, sama saudara diarak gitu, Masya gitu. Allah. Kalau saya dulu ada acara diarak dulu gitu, sebelum berangkat ke pondok ya. Masya Allah. Nah, itu tentu ada tanggung jawab moral dari satu Hmm. sisi gitu ya. Kalau kita mau apa namanya lalai terhadap apa namanya tanggung jawab kita di pesantren, ingat kepada orang-orang yang telah berjuang. Nah, Salah satunya mendoakan kita tentunya. makanya Kang Dayat nih, hati-hati jangan sampai lalai saat liburan. Terutama oleh satu hal ini, Apa tuh? Apa yaitu tuh? HP. Masya Nah, Allah, iya ya. screen time ini harus diatur. Kira-kira sebetulnya mungkin namanya anak-anak itu nggak bisa ya dijauhkan dari HP ya. Tapi Iya tipsnya betul. gimana kira-kira, Kang Dayat? Iya. Jadi biasanya kalau para santri ya ketika pulang tentunya ya yang dikangenin selain tadi orang tua, lingkungan, suasana rumah, saudara ya salah satunya adalah HP ya. Hmm, Apalagi kalau yang dulu sebelum masuk pondok memang betul. sudah berinteraksi dengan Hmm, HP. Nah, ketika pulang itu biasanya yang dicari HP-nya HP, gitu HP kadang-kadang. Tapi lagi. insya Allah Hmm, makanya kita ada apa namanya acara ini dengan tema liburan ala santri. Nah, hmm, seperti apa sih liburan ala santri yang liburan manfaat, liburan yang penuh keberkahan tentunya. Nah, tadi seperti tadi kita kembali ke rumah itu bukan untuk bukan untuk sekedar senang-senang, iya. tapi kita pulang itu adalah untuk belajar mengimplementasikan, melaksanakan apa apa yang menjadi
apa ilmu ya, maksudnya apa Nah, yang sudah didapat itu ketika di juga. pesantren begitu. Kalaupun kita megang HP di rumah, saya yakin rata-rata anak zaman sekarang sih ya, Iya. udah pada punya HP sendiri-sendiri ya, Iya nggak biasanya. gantian sama orang tuanya. Iya. Nah, kalaupun kita harus megang HP, ingat pakai dan gunakan dengan bijak, Iya nggak hanya betul. main-main aja. Bisa kita sambil baca-baca tentang ilmu agama atau ilmu umum secara apa namanya terbuka. Artinya di dalam internet kan banyak Betul. informasi-informasi yang Iya. bisa kita dapatkan. Tapi simak dan juga dengarkan serta baca informasi-informasi yang bukan informasi bohong ya, bukan hoax ya. Dan juga kalaupun kita menonton, jangan terlalu lama menonton hal-hal yang gak bermanfaat. Iya. Kadang-kadang kita juga selingi dengan menonton mungkin tilawah Al-Quran dari syekh-syekh yang dari Timur Tengah, atau kajian-kajian Islam, kajian-kajian anak banyak banget itu. Dan juga HP itu biasanya tantangannya itu main game. Iya Nah, betul. kira-kira kalau ngandain main game gimana nih? Putranya main game gak di rumah? Oh, alhamdulillah enggak ya. Jadi Alhamdulillah. kita emang saat ini kan HP itu seperti apa namanya pedang bermata dua Hmm, gitu, bahkan kadang-kadang bisa jadi bermata satu hmm, gitu ya. Nah, tajam ya. tajam gitu ya, tajam. Artinya apa? Satu sisi memang satu keniscayaan ya di Hmm, zaman modern ini, handphone itu memang dibutuhkan. Tapi betul. satu sisi juga dampaknya ini luar biasa gitu, Hmm, dampak merusaknya. hmm, Nah, tinggal bagaimana tadi kita nih para santri adik-adik punya satu pemahaman terhadap barang yang namanya handphone ini, bahwa handphone ini bukan alat untuk bersenang-senang hmm, ya. Alat ini adalah alat untuk membantu kita dalam apa kehidupan. Nah, bisa membantu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan intinya itu efek samping aja untuk senang-senang itu seperti adanya games dan lain sebagainya di hmm, dalamnya ya. Tujuan utamanya dibuat handphone itu bukan untuk itu, tapi iya. tadi untuk membantu mempermudah kehidupan kita ya. Apalagi Makanya tadi kalau analoginya iya, bagaikan pedang, iya, berarti bisa jadi itu untuk membantu kita berperang iya, atau malah justru melukai diri kita sendiri. betul sekali. Nah, kayak seperti itu. Dan kita tentunya ketika pulang, nah, kita harus waspada terhadap hal itu. Dan kita Nah, juga sebagai orang tua nih, posisi kita sebagai orang tua ya harus mengingatkan akan bahaya tadi gadget ya gadget kepada HP. anak-anak. Hmm. Apalagi biasanya anak-anak yang jarang gitu ya, ketika mendapatkan handphone, wah biasanya Bah, nguring-nguringan. ya gitu ya. Ya maksudnya ya di pondok kan sama sekali nggak dapat gitu Hmm, ya, nggak pernah megang handphone, nggak pernah menggunakan HP. Nah, ketika di rumah, ketika tidak terkontrol, ini malah justru lebih bahaya. pelampiasan ya. Betul. Hmm. Dan kita ingat sekali lagi, ketika liburan itu bukan berarti kita melupakan apa yang sudah didapat dari pesantren. Hmm. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa kita Nah, adalah santri yang sanggup dan mampu untuk apa? Untuk tadi mengimplementasikan ilmu-ilmu yang iya. sudah didapat di pesantren Dan begitu kan. juga menunjukkan kita sebagai anak yang berbakti pada orang Nah, tua. yang paling Nah, penting itu anak yang berbakti kepada orang tua. karena banyak banget Nah, ya kasus-kasus yang ada. Ini contohnya yang dituliskan di salah satu surat kabar elektronik itu, iya. kasus anak kecanduan gadget di Jawa Barat, belasan rawat jalan, ada yang meninggal. Waduh, Parah kecanduan banget ya. gadget bisa sampai meninggal juga Iya, ya. betul. Kalau yang lain kan yang diserang mungkin bisa jadi fisik ya kalau kecanduan yang lain ya. Kalau ini otak, maksudnya Hmm, otak ya. Kalau handphone itu kan langsung nyerangnya wah, ke otak gitu. nauzubillah ya. Apalagi Semoga misalkan kita misalnya seseorang ya, bukan kita seseorang yang dikonsumsinya itu hal-hal negatif misalkan. Nah, naudzubillah seperti misalkan hmm, pornografi dan lain sebagainya itu jelas akan membangun satu apa namanya satu kondisi di mana otaknya itu nanti akan gagal fokus, hmm, tidak bisa konsentrasi, lalu bisa dia jadi kecanduan. bisa jadi kecanduan. Karena kecanduan terhadap gadget itu hampir sama dengan kecanduan yang ditimbulkan oleh ya tadi Obat-obatan. oleh apa tadi narkoba lain Hmm. sebagainya. Seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan juga anak-anak kita ya dari bahaya gadget ini. Nah, kira-kira apa hal yang perlu diperhatikan juga di rumah saat liburan kan? Ya, jelas dari satu sisi yang pertama dari sisi santri ya. Hmm, Dari sisi santri jelas apa yang menjadi kebiasaan positif selama di pesantren hmm, seperti sholat apa namanya sholat berjamaah, berjamaah. apalagi laki-laki ya, Iya, betul di wajib masjid. tuh. Heeh, Nah, di masjid tentunya seperti halnya waktu di pesantren. pesantren. Terus yang Terus kedua, ketepatan waktu ya tadi dalam nah, ini bangun. penting nih, Nah, dalam bangun bangun tidurnya. tidur. Lalu tidurnya juga
Jangan sampai mentang-mentang di rumah gadang sampai larut Iya, malam. itu apalagi kalau di pesantren mungkin ada musyrifnya yang membangunkan, mungkin Iya ada betul. teman-temannya yang saling Iya. membangunkan. Tapi kalau di rumah, ya Nah, itu kalau di rumah apalagi anak satu-satunya, banyak satu-satunya. apalagi anak kesayangan orang tua. Aduh, kasihan nih di pesantren dia, maksudnya tiap hari bangun pagi gitu Hmm, kan. Nah, kalau di rumah lah nggak apa-apa katanya. aduh, Kasihan kalau itu dibangunin pagi-pagi. kebaikan yang sebetulnya nggak baik juga. Iya. Atau itu namanya apa namanya kasih sayang yang tidak pada tempatnya. Gitu Nah, seperti itu. termasuk kebiasaan yang harus dirawat di rumah, sebagaimana kebiasaan baik di pesantren, adalah membaca Al-Quran kan ya. Nah, betul, betul, betul. Murojaah terus, Nah, ya. murojaah nih. Lalu Nah, berikutnya tadi selain tadi baca Al-Quran juga aktif berperan hmm, serta di masjid seperti misalkan Masya apa Allah. azan, Hmm. iqomah, syukur-syukur kalau sudah dipersilahkan untuk jadi imam misalkan Nah, di itu lingkungannya. salah satu cara Kang Dayat nih ya, Ya, untuk memperkuat hafalan dan juga termasuk membuat berkah ilmu kita ya, yaitu dengan mengamalkannya. betul. Makanya seperti baca Al-Quran atau azan. Ini kalau kita bisa mempraktekkan di rumah, Masya Allah. Ilmunya akan berkah, kita pun juga akan mendapatkan pengalaman baru. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, menguatkan hafalan-hafalan kita. Masya Allah. Karena tadi apa namanya biasanya ketika kita pulang ke rumah, masyarakat atau tetangga kita di masjid atau jemaah masjid biasanya, wah ada santri Anak pulang ini, pesantren, anak gitu. pesantren, ayo maju minimal ya disuruh iqomah atau Azan, azan. komat. Nah, atau biasanya ada juga yang sampai disuruh dipersilahkan lah untuk Masya menjadi Allah. menjadi imam. Apalagi Itulah pas saatnya itu lagi gitu kan. maju, suaranya Masya bagus. Allah gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah ini calon menantu idaman nih. Ah, Masya Allah. masih lama. Ya. Iya. Ya, Masya Allah. makanya salah satu cara buat kita bisa untuk memperkuat hafalan tadi dengan cara mengamalkannya. Iya. Entah bisa jadi imam, jadi guru-guru ngaji di TPA mungkin di sekitar, atau guru ngaji untuk adik-adik kita di rumah. Syukur-syukur juga kadang-kadang guru ngaji untuk orang tuanya. Iya betul. Ya, Bahkan katanya ada juga ya pengalaman apa namanya teman ya teman yang gimana tuh? putranya itu di pesantren. Iya, Justru putranya lah yang banyak mengingatkan Masya masalah Allah, sholat keren. berjamaah, Heeh. masalah baca Al-Quran, Abi, Umi, iya, jangan lupa sholat, kayak gitu ya. iya, masalah justru kembali katanya ngingetin jangan banyak buka handphone. Masya Allah. Nah itu yang diharapkan sebetulnya Hebat ya, nih anaknya nih. iya, masalah, Semoga itulah yang dimaksud anak yang soleh atau iya soleha. betul. Kadang-kadang hidayah itu datang wasilahnya dari anak, kadang-kadang gitu ya. Iya, orang tuanya jadi sadar Iya, karena betul. diingatkan oleh anak Oleh sendiri. anak itu yang Kan gitu keren ya. gitu ya, Masya Seperti Allah. itu juga yang jadi cita-cita para orang tua Betul, memasukkan betul anaknya ke sekali. pesantren. Nah, itu. Jadi, itulah kelebihannya sistem pendidikan di pesantren. Walaupun Alhamdulillah. pesantren itu nggak menjamin ya, nggak ada jaminan, nggak ada garansi anaknya menjadi anak yang soleh. Iya juga sih. Tapi ada tapinya, minimal kita sudah berikhtiar. Iya, Nah, begitu ya, betul. berikhtiar supaya anak-anak yang dimasukkan ke pesantren ini menjadi anak yang soleh dan Iya. soleha. Dan kembali lagi ke liburan tadi Nah, ya, liburan. Apalagi nih, biasanya kalau liburan itu kalau hmm, di rumah ya, sampai rumah, waktu itu serasa singkat uh, gitu ya. Tahu-tahu saatnya kembali ke pondok lagi. pesantren. Makanya kalau biasanya santri kalau habis liburan ditanya, gimana liburannya? Enak nggak? Enak. Ya, Sudah cukup belum? Belum. belum Belum. gitu ya. Pengen libur lagi. Betul. Nah, gitu. Saat tiba-tiba aja sudah saatnya sudah kembali ke pesantren, Hmm. ngepak lagi baju Hmm. gitu ya. Perlengkapan, Balik lagi. perbekalan. Biasanya disisipkan juga makanan sama ibu kita Hmm. ya, dimasukkan ke toples Biar semangat lagi. ada sambal biasanya gitu dan sebagainya. Itu menu favorit bawaan orang tua. Iya, sambal kacang biasanya ya. Sambal kacang, Iya. sambal yang kering-kering gitu, yang Iya, awet. berambang goreng. Nah, Hmm. biasanya gitu ya. Nah, itu menu-menu yang memang legend ya di Hmm. pesantren yang dititipkan oleh ibu para santri Hmm. gitu ya. Nah, ini ada fenomena juga Kang Dayat. Santri kalau sudah pulang ke rumah, biasanya mereka akan menemui teman-teman yang lama. Nah, betul Nah, betul. ini kadang-kadang jadi dilema tersendiri. Ketemu teman yang kemarin Iya, sebelum masuk pondok. sekolah sekolah yang lampau gitu ya. Hmm. Kadang-kadang dulu bareng-bareng sama-sama sukanya berbuat jahil. Nah, ketemu sama teman-teman yang lama nih. Nah, jangan sampai nanti berbuat jahil lagi gitu. Iya. Sehingga jangan sampai terwarnai. Iya, Kan betul. gitu Jangan ya. kembali ke mode awal gitu ya. Hmm. Nah, Kalau bisa kita sebagai iya, santri itu yang justru memberi warna. betul betul. Ya. Iya.
Itu cakep banget tuh kadang-kadang kalau kita di tongkrongan, udah waktunya sholat gitu kan, kita bilang ke teman-teman, udah azan, gimana kalau kita sholat berjamaah? Masya Allah. Nah, itu santri keren itu. Dia, atau jangan sebaliknya tadi ya, Hmm. justru yang santri malah ikut-ikutan jadi lalai gitu Aduh, kan. jangan. Ya, Karena memang salah satu hal yang diajarkan di dalam pesantren itu bukan jadi seorang santri yang menutup diri, betul tapi betul. seorang santri yang bersosial ya. Iya, dan santri pembelajar tentunya ya. Mm-mm. Santri pembelajar, santri yang apa, punya kehidupan sosial yang Iya, sehat di gitu. rumah bertetangga, Betul. membantu orang lain. Nah, kembali lagi ke masalah liburan ya. Mm-mm. Nah, liburan juga kesempatan untuk kita bersilaturahmi ya Kang Betul Agi ya, sekali. dengan apa namanya, dengan saudara, dengan Mm-mm. kakek nenek, dengan mbah. Ketemu om, ketemu tante. Iya betul, dengan uak gitu ya. Mm-mm. Itu kesempatan terbaik untuk apa namanya, membangun silaturahmi dengan Nah, keluarga besar. biasanya juga mereka itu sudah Iya. nunggu-nunggu kita gitu Jangan kan ya. ngurung diri aja gitu ya Mm-mm. di rumah gitu Jangan kalau di santri. kamar aja. Iya. Keluarnya hanya waktu sholat sama waktu makan. Iya. Dan tentu kita juga sebagai orang tua ya punya satu kewajiban untuk tadi memperkenalkan ya putra-putrinya dengan saudara-saudaranya. Betul. Apalagi kalau yang di pesantren kan jarang pulang, jarang Hmm. bertemu. Kalau yang mungkin putranya ada di rumah, maksudnya sekolahnya full day, kembali ke rumah, bisa jadi setiap bulan kalau ada kumpul keluarga bisa Hmm. ketemu. Sementara kalau yang di pesantren ada Iya. yang pulangnya Hmm. 6 bulan sekali, setahun sekali, itulah kesempatan emas Ya. tentunya untuk bisa bertemu dengan kakek, dengan nenek, Hmm. dan disitulah Sebenarnya bagaimana kita banyak ya belajar ya, belajar interaksi tentunya ya. agenda yang bisa kita Iya kerjakan betul, saat liburan. Ya. Tadi bertemu sama teman, berkunjung sama saudara, kemudian ngajar ngaji kan gitu betul, kan, betul, iya, kemudian murojaah ya. Nah ini jangan lupa juga untuk murojaah hafalan-hafalannya. Jangan sampai ketika pas kembali ke pesantren, ternyata yang ada hafal-hafalannya malah hilang. betul Hmm. sekali. Nah intinya gini, bagi adik-adik yang mau liburan, nah supaya liburannya tetap Hmm? apa namanya bermanfaat, tetap apa namanya barokah tentunya. Kalau saran Kang Dayat dibuat jadwalnya gitu ya, Ditulis jadwal ya. kegiatan Kira-kira selama mau ngapain liburan. aja ya? Betul Hmm, sekali, biar nanti apa namanya terarah gitu ya. betul. Misalkan hari pertama ketika sampai mau apa, hari kedua mau apa, dan seterusnya. Misalkan hari berikutnya silaturahmi ke nenek, ke kakek dari ayah, berikutnya Betul. silaturahmi ke kakek dari Wah, ibu. seru banget. Nah, berikutnya misalkan silaturahmi ke saudara yang lain, berikutnya jalan-jalan berkarya wisata misalkan. Bisa ke Nah, gunung, ke lalu pantai. berikutnya harus punya target. Hmm, Nah, liburan itu bukan berarti berhenti belajar. hmm. Misalkan ya, ada target, saya selama liburan ini mau belajar komputer Wah, misalkan, keren juga atau itu. misalkan coding. Hmm, Oh, saya misalkan selama liburan ini kalau yang sudah dewasa mau belajar motor, baca atau saya buku. belajar mobil misalkan. Sehingga ketika pulang itu kembali ke pesantren, nambah deh satu satu Nah ini yang keterampilan. jarang dipikirkan itu. Iya. Kalau saya dulu kalau liburan itu sama orang tua diberikan target gitu. Hmm, Liburan sekarang harus bisa ngetik, sederhana ya, zaman dulu hmm. ngetik gitu ya. Harus bisa ngetik. Nah, alhamdulillah selesai saya Bagus, ikut bagus, bagus. belajar ngetik kepada saudara Hmm. gitu. Berikutnya belajar motor misalkan Hmm. gitu, karena nggak bisa motor zaman dulu ya kecil tuh, usia SMP. Lalu berikutnya misalkan belajar apalah gitu ya, keterampilan-keterampilan. Nah, adik-adik juga sama, adik-adik santri ketika liburan itu punya target. Iya ya. Sekian hari itu ada target yang ingin Iya. dicapai, keterampilan Minimal apa? ya Ya, keterampilan atau skill yang iya bisa betul. ditingkatkan saat liburan, yang bisa jadi di pesantren nggak ada Nggak ada ya. betul, Seperti ya. tadi kayak silaturahmi, kemudian bersosial, kemudian ketemu sama teman baru untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, ya mencari Iya betul. pengetahuan-pengetahuan baru gitu kan. Iya, dan banyak sekarang misalkan kalau liburan itu banyak juga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pesantren Wah, liburan gitu oh ya. iya bagus itu. Iya, pesantren liburan misalkan ya tadi mau meningkatkan skill panahan. Hmm, Nah, lalu berikutnya misalkan ada yang menawarkan juga untuk apa namanya kelas bahasa misalkan. wis, Nah, atau misalkan belajar Al-Quran, Al-Qur'an, lebih mendalami Al-Qur'an lagi, tahsin. tahsin dan lain Hmm, sebagainya. Itu tinggal dipilih saja, baik santri ataupun non santri, intinya hmm, selama liburan gunakan untuk hal yang manfaat. Nah bermanfaat bagus itu. tentunya. Mungkin bisa jadi para sahabat ngopi ini juga bisa mencari rekomendasi-rekomendasi acara-acara yang bisa diikuti anak-anaknya selama liburan.
Sehingga minimalnya tadi bisa menambahkan pengalaman baru, skill yang baru, dan juga mendapatkan teman-teman baru yang sama-sama soleh atau sama-sama soleha. Betul, nyari yang apa namanya, lingkungan yang positif. Betul. Atau contoh misalkan ya ada yang merencanakan nih, kemarin ngobrol sama santri, ada yang Hmm. merencanakan katanya mau naik gunung Wih, dengan abinya gitu Masya Allah. ya. Trekking Nah, gunung. trekking, ada yang mau Lagi hype apa sekarang. namanya, apa namanya, lari itu apa namanya, running katanya mau Running. running. Ada Hmm. yang mau apa namanya, mancing Hmm. juga, yang penting positif gitu Nah, ya. ini biar nggak mager ini. Betul. Nah, silakan bisa dicari alternatif-alternatif kegiatan yang Hmm. bisa diikuti ya adik-adik sekalian ya. Intinya selama liburan kita ada pengalaman positif Betul. yang bisa kita ambil. Jangan sampai liburan hanya dilewati dengan rebahan di rumah, Ya, habis dengan gadget. ya, Nah, itu jangan sampai seperti itu. harus jadi orang yang bisa ngasih manfaat ke orang lain. Dan itu termasuk manusia yang mulia ya, yang dimana dia senantiasa memberikan manfaat untuk orang lainnya. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk orang tuanya, untuk tetangganya, ya. Sehingga ketika kita bisa ngasih manfaat ke orang lain, kadang-kadang itu menjadi kebanggaan kita juga ya. Betul sekali. Ternyata, ternyata apa yang kita pelajari di pesantren nggak sia-sia, bisa kita amalkan ya. Betul, betul sekali. Nah, Kang Age sendiri nih Ya, liburan mau kemana nih agendanya nih? sebenarnya kalau kayak gitu banyak banget ya. Ada rapat guru, ada persiapan Nggak untuk liburan dong semester itu ya? 2. Nggak liburan itu dia. Ya, kalau kita di pesantren Iya. kadang-kadang liburan itu hanya untuk santri ya. Oh gitu ya? Kalau kita yang guru ini kadang-kadang ya masih berkutat di itu-itu Iya. aja. Iya ya. Kalau saya insya Allah nanti kalau Gimana tuh Kang ada Dayat? selasa liburan mau motoran, Wis, mau motoran. Kan hebat itu ya. hobi hobi lama. Jadi kalau saya motoran itu ya Nyari tadi motor baru atau motoran naik motor? naik motor, naik motor, naik motor ya, insya Allah Hmm. ya menyusuri kampung-kampung Ba- gitu ya. Apalagi sama anak ya. Iya Wah, seru betul. itu Nah pastinya. itu ya murah meriah lah. Mm-mm. Kalau anak-anak aja masih kecil-kecil belum pada bisa naik motor, bisanya dibonceng aja ya. Nah intinya tadi kembali lagi ke adik-adik santri, liburan adalah waktu yang berharga Hmm. tentunya, waktu yang istimewa Hmm. untuk kita kembali kepada keluarga kita yang Ya. tercinta. Hmm. Jadikan momen istimewa tersebut menjadi momen yang penuh makna. Ya. Betul. Jadikan momen yang istimewa tersebut menjadi momen yang tetap uh, bermanfaat dan barokah Nah, tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adik-adik sekalian menjadi santri yang bermanfaat untuk diri, untuk keluarga dan juga lingkungan. untuk lingkungan. Nah, Amin. Nah, selamat berlibur adik-adik iya. sekalian. Mungkin terakhir nih kayak Kang Ya, Dayat. Kadang-kadang yang salah kaprah juga di pihak orang tua. betul. Kalau liburan itu udah masang targetnya juga kadang-kadang berlebihan juga sih. Di rumah itu udah diterapkan kayak di pesantren, seperti di asrama ya dikasih kamu harus murojaah sekian dan Ah, sekian, betul. kamu harus membaca buku sekian dan sekian. Sekian. Ya memang tadi disebutkan bagus ya kalau Ya, dari kesadaran sendiri. Ya. Kadang-kadang orang tua juga dikasih waktu untuk berlibur juga tadi ya. betul. Artinya bukan berarti di pesantren dilakukan, di rumah juga betul-betul 11-12 juga dilakukan gitu kan. Karena namanya juga waktu liburan, biarkan mereka juga beristirahat. Iya. Kan gitu ya Kang Ya, Dayat. untuk pengembangan diri lah di luar apa Hmm. namanya akademik ya, hal-hal yang apa namanya bisa dikembangkan seperti tadi, misalkan hobi naik gunung, ada Betul. yang hobi misalkan berkebun, Hmm. ada yang hobi masalah Memasak. IT, memasak kalau yang ahwat gitu, Hmm. atau misalkan menulis juga mungkin ada yang Iya. hobinya menulis itu bisa dimanfaatkan Nah, itu tentunya. juga salah satu hal yang kadang-kadang dibingungkan untuk adik-adik kita dari santri ahwat ya. Kadang di Iya, rumah ngapain ya nanti ya. Padahal masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan meskipun untuk ahwat juga. betul betul sekali. Jadi intinya libur adalah momen yang istimewa bagi kita semua, bagi para santri. Tapi istimewanya ini jangan sampai rusak oleh tadi hal-hal yang memang tidak kita rencanakan gitu ya. Hmm. Mungkin seperti itu. Karena kadang-kadang kalau tidak diwanti-wanti, tidak dimotivasi sama orang tua juga,
anak-anak itu bisa Lost, bertindak ya lost control gitu lost ya. control gitu ya. Kadang-kadang tadi ketemu sama temennya, ternyata temennya itu punya pengalaman-pengalaman baru yang disampaikan kepada anak-anak kita, dan kebetulan pengalaman-pengalaman buruk itu malah bisa mengajarkan keburukan untuk anak-anak kita ya. Dan nauzubillah, informasi-informasi yang buruk itu dibawa oleh anak-anak kita ke pesantren. Kadang-kadang yang permasalahannya itu seperti contohnya bahasa ya. Kadang kalau udah di rumah pakainya bahasa-bahasa yang gaul, ya bahasa-bahasa Iya, yang mungkin di luar sana itu kayak bahasa-bahasa di terminal lah, ya, iya, apa aja disebut kasar gitu kan. Itu bisa kadang-kadang dibawa ke pesantren ya. iya. Nah ini bisa menjadi PR lagi untuk Untuk pesantren. pengelola pesantrennya. Gitu. Iya, betul, betul. Iya. Ya, intinya sekolah atau orang tua maksudnya perlu bersinergi dengan baik dengan pengelola pesantren tentunya. Jangan sampai apa yang sudah diikhtiarkan di pesantren rusak kembali karena tadi kelalaian orang tua dalam pengawasan putra-putrinya di rumah. Mungkin seperti itu. Betul. Ya, alhamdulillah. Udah beberapa menit nih kita sudah siaran nih. Nah, kira-kira Kang Dayat ada tips-tips yang lain ya bagi orang tua atau bagi anak-anak Nah, selama liburan? baik, Saat kembali mungkin ke pesantrennya. baik, ya. Nah, bagaimana kalau mungkin saya menyoroti kepada anak-anak yang tidak mondok nih, atau belum Gimana mondok tuh, gimana tuh? maksudnya, misalkan usia SD, usia ya SD lah Hmm, misalkan. Nah, kita Pondok Pesantren Madinatul ya. Quran menawarkan program pesantren liburan seru Wah, nih, Masya keren. Allah. Apa itu? Nah, kalau yang sudah di pondok kan tadi ceritanya ingin liburan, Hmm, merencanakan program liburan di rumah yang bermanfaat dan berkah gitu ya, hmm, dan barokah. Nah, sekarang ini adik-adik yang belum masuk ke pesantren ingin merasakan atmosfer pesantren, ingin merasakan pengalaman jadi santri itu hmm. seperti apa. Nyobain mondok Nah, gitu mau ya? trial mondok gitu Iya. ya. Nah, Wah, itu keren banget. ada program istimewa dari kita yaitu pesantren liburan Liburan seru. seru. Nah, itu ya. Dengan tema Yang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Masya Allah. Apa aja nih kegiatannya nih Kang Ade Nah, nih? kegiatannya banyak banget ya. Dari kita akan mendengarkan kisah-kisah menawan dari teladan-teladan kita, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kak Abu Lukman. Ya, Masya beliau Allah. salah satu pengisi dari acara-acara anak-anak yang inspiratif. Kemudian juga di dalamnya ada kisah-kisah dongeng dari komunitas-komunitas dongeng yang ada di Jabodetabek yang akan membagikan tentang cerita-cerita para sahabat. Dan yang berikutnya juga, insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Petualang Muslim yang kebetulan saat ini sedang menanggulangi bencana yang ada di wilayah Sumatera Utara. Masya Allah. Ya. Nanti mereka akan membagikan cerita tentang napak tilas seorang relawan dan juga tentang survival atau mitigasi bencana ketika kita dilanda musibah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, Lakukan. ini Masya keren banget Allah ini. ya. Iya. Ada juga kegiatan-kegiatan seru, Kang Dayat. Hmm. Seperti susur gua. Susur gua itu Nah, kayak gimana tuh susur gua? kebetulan nih di wilayah Jonggol di Madatul Quran itu ada beberapa gua-gua yang bisa kita eksplorasi. Hmm. Kita nanti akan berjalan ke dalam gua, kemudian melihat apa yang ada di dalamnya, termasuk untuk kita bertafakur serta mentadaburi alam. Tapi aman kan itu ya? Aman Insya ya Allah aman, kegiatannya? dipandu sama kakak-kakak yang berpengalaman. Masya Allah. Dan guanya pun juga gua yang sudah dijadikan destinasi untuk wisata. Iya, iya, iya. Kemudian juga akan ada kegiatan memanah kan ya. Kegiatan memanah ada trainernya juga ya? Ada trainernya langsung dan Iya. juga ada target-target ataupun panah-panah yang bisa kita pakai semua. Jadi teman-teman itu bisa ada latihan memanah dan Iya. ini termasuk olahraga yang sunnah nih kan Iya, ya. memanah, Masya Allah. Kapan itu waktu dan kegiatannya nih yang di apa untuk pesantren liburan seru itu? Ya, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Ahad, tanggal 27 dan juga 28 Desember 2025. Pas banget ini acara akhir tahun. Masya Jangan Allah. gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi bergabung bersama kita di pesantren liburan seru. Supaya liburannya lebih seru. Lebih seru. Masya Allah gitu ya. Mungkin Baik, ya, Kang Dayat, Masya barangkali itu Allah. saja nih Iya yang perjumpaan untuk kita edisi di 2 ya. edisi yang kedua
ngopi ngobrol pendidikan Islam. Islam. Sampai bertemu kembali di Ngopi edisi selanjutnya dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih menarik seputar pendidikan Islam. Insya Allah. Jangan Kita lupa akhiri. likes dan subscribe-nya tentunya para santri sekalian. Baik, itu aja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.